Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi yang ke-12. Nah, pada materi yang ke-12 ini kita akan masuk pada sesi analisis. Nah, ini yang paling seru, sesi analisis bab tanda-tanda i'rab. Di bab-bab sebelumnya kita telah bahas tentang cara menganalisis suatu isim, apakah dia isim atau fiil, kemudian apakah dia mu'rab atau mabni. Kemudian kita juga mempelajari tanda-tanda i'rab rofa, nasab, jar, jazm. Nah, sekarang kita akan latihan menganalisis. Kita terapkan tanda-tanda tersebut yang kita telah pelajari. Kita praktekkan bagaimana cara mengurainya. Oke, cara menganalisisnya bagaimana. Nah, dalam sesi analisis bab tanda i'rab yang akan ditekankan dalam sesi ini adalah bagaimana caranya agar bisa menentukan tanda i'rab dari suatu kata beserta alasannya. Nah, jadi kita akan di dalam sesi analisis ini tujuan atau goal yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana kita bisa menentukan tanda i'rab dari suatu lafadz beserta alasannya. Kenapa dia ditandai dengan doma? Misalnya ketika rofa kenapa ditandai dengan doma? Atau ketika nasab kenapa ditandai dengan ya? Atau ketika jazm kenapa ditandai dengan sukun, dan seterusnya. Nah, itu kita latihan analisis ini. Dan perlu diperhatikan bahwasanya di sini kita belum menentukan i'rab, tapi masih menentukan tanda i'rab. Jadi kita di sini belum menentukan lafadz ini dibaca rofa, lafadz ini dibaca nasab, belum. Tapi kita menentukan lafadz ini tanda rofaknya, masih tandanya ya. Jadi kita belum membahas kapan suatu lafadz dibaca rofa, kapan suatu lafadz dibaca nasab, itu belum. Tapi masih menentukan tandanya saja. Ya. Oke, kita lihat ke rumusnya. Jadi di sini kita punya rumus. Ya, rumus untuk menentukan tanda i'rab. Jadi rumus ini pertama Anda bisa menghafalkan rumusnya. Nanti kalau Anda sering menganalisis, Anda akan hafal polanya. Jadi nggak perlu menghafalkan berat-berat. Jadi cukup sekali menghafalkan, kemudian latihan berkali-kali, nanti lama-kelamaan Anda akan hafal polanya. Jadi kalau Anda punya rumus, itu Anda akan punya pola. Kalau Anda punya pola, itu Anda punya keyakinan, punya kemantapan dalam menghukumi suatu lafadz. Nah, di sini saya punya rumus i'rabnya y. I'rabnya y, tanda y-nya adalah z karena termasuk s. Jadi kita di sini punya x, punya y, punya z, dan punya s. Nah, x di sini apa? X di sini adalah kata yang akan dianalisis tanda i'rabnya. Jadi kita punya lafadz yang akan dianalisis. Lafadz ini tanda i'rabnya apa? Kita tulis dulu lafadznya. I'rabnya y. Y adalah diwakili oleh apa? Apakah dia nanti rofa atau nasab atau jar atau jazm. Jadi x ini i'rabnya rofa atau x i'rabnya nasab atau x i'rabnya jar atau x i'rabnya jazm, itu nanti kita akan menentukannya. Jadi y di sini adalah i'rabnya. Kemudian tanda i'rabnya atau tanda y-nya adalah z. Kalau kita sudah menentukan x misalnya i'rabnya rofa, maka tanda rofanya adalah z. Z di sini apa? Tanda i'rab kata tersebut dalam keadaan i'rab tertentu. Ya, tanda i'rab kata tersebut dalam keadaan i'rab tertentu. Jadi ada lafadz dalam i'rab tertentu. Apakah dia lafadz ini di i'rabi nasab, atau lafadz ini nanti di i'rabi rofa, atau lafadz ini ditandai di i'rabi dengan jazm, maka kita lihat tandanya. Tanda i'rabnya apa? Tanda rofaknya apa misalnya? Kalau kita tentukan lafadz ini hukumnya rofa misalnya, tanda rofaknya apa? Kalau ditentukan nasab, tanda nasabnya apa? Kalau ditentukan jazm, tanda jazmnya apa? Jadi tanda-tanda yang telah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Kalau rofa punya tanda dhammah, wawu, alif, nun. Kemudian kalau nasab kita punya fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Kalau jar kita mempunyai kasroh, ya, fathah. Kalau jazm kita mempunyai sukun, membuang huruf ilat dan membuang nun. Ya, kita sudah pelajari tanda-tandanya, tinggal kita terapkan. Nah, tanda rofaknya misalnya, atau tanda y adalah z. Misalnya tanda rofaknya adalah doma. Kenapa dia ditandai doma? Karena termasuk s, karena termasuk isim mufrad misalnya. Jadi s di sini adalah jenis kata tersebut. Jadi s di sini adalah lafaz tersebut
termasuk yang mana dari isim-isim yang 10 ini? Apakah dia isim mufrad? Apakah dia isim atau dia isim musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Nah, itu kita harus tahu bentuk lafadznya apa, ya. Jadi langsung ini rumusnya, i'rabnya y, tanda y-nya adalah z karena termasuk s. S adalah jenis kata tersebut, yaitu apakah dari 10 atau dari 10 isim yang mu'rab ini ini termasuk mana? Oke, jelas ya di sini ya. Kita langsung ke contoh biar jelas. Jadi di sini saya punya contoh analisis ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a artinya telah datang, Muhammadun Muhammad. Siapa yang telah datang? Muhammad. Jadi ja'a adalah kata kerja, Muhammadun adalah pelaku pekerjaan. Dan pelaku pekerjaan di bab selanjutnya kita akan bahas nanti. Pelaku pekerjaan dalam nahwu itu dibaca rofa. Maka kita telah tahu Muhammad di sini dibaca rofa. Oke, Muhammad di sini dibaca rofa. Nah, kita tulis, kita ingin menentukan Muhammad ini i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, kenapa kok ditandai, kita sebutkan di sini. Jadi kita tulis adalah y. Yaitu Muhammad, i'rabnya y atau rofa. Tanda y-nya atau tanda rofa-nya adalah dhammah. Tanda y-nya adalah z. Ya, tadi z ya, tanda rofa-nya adalah z. Karena apa ditandai dengan Z? Karena termasuk S. S di sini dia Muhammad termasuk isim mufrad, dan isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Betul apa tidak? Kita sudah bahas kan di bab i'rab rafa, tanda atau dhammah menjadi tanda rafa di pertama isim mufrad. Isim mufrad kalau dibaca rafa ditandai dengan dhammah. Jadi Muhammad i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena termasuk isim mufrad. Jadi polanya nanti seperti ini. Kita tentukan dulu lafadznya yang akan dianalisis, kemudian kita tentukan i'rabnya, kemudian kita tentukan tanda i'rabnya, baru kita tentukan jenis katanya apa. Apakah isim mufrad? Ya, dari 10 isim yang mu'rab ini termasuk yang mana? Oke, kita punya at-tullab, qoma at-tullabu. Sama, koma telah berdiri siapa? At-tullab. Tullab di sini menjadi pelaku pekerjaan, dan pelaku pekerjaan dibaca rafa, maka tullab dibaca rafa. At-tullabu i'rabnya rafa. At-tullabu i'rabnya rafa, kemudian tanda rafa'nya dhammah. Kita tentukan i'rabnya, kemudian kita tentukan tanda i'rabnya, kemudian kita tentukan jenisnya. Ya. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dia ditandai dengan dhammah? Karena termasuk jamak taksir, dan jamak taksir kalau dibaca rafa itu ditandai dengan dhammah. At-tullab, jamak taksir dari kata thalibun, thalibani, at-tullab. Oke, contoh yang ketiga, ja'a akhuka. Akhuka i'rabnya rafa, ya, tanda rafa'nya wawu karena termasuk asmaul khamsah. Akhuka sama di sini fa'il atau pelaku pekerjaan, dan dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah wawu. Ini wawu. Kenapa ditandai dengan wawu? Karena akhuka termasuk asmaul khamsah. Ya. Ini kembali harus hafal isim-isim yang mu'rab yang 10 itu. Yang 10 cuma 10 ini, ya. Itu harus dihafalkan. Dan ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan ini 1 2 3 ini contoh yang rafa. Kita ke contoh yang nasab misalnya. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu, ra'a melihat siapa? Aku. Aku melihat, ra'aitu aku melihat, rijalan orang-orang. Nah, rijalan ini dia menjadi objek penglihatan kita. Nah, objek itu dalam nahwu itu dibaca nasab. Maka kita tahu rijalan di sini dibaca nasab. Kalau gitu kita tulis i'rabnya y, tanda y-nya z karena termasuk s, seperti itu. Nah, rijalan i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena rijalan termasuk jamak taksir dari kata rajulun, rajulani, rijalan. Contoh selanjutnya, zurtu abaka. Nah, zurtu aku mengunjungi abaka ayahmu. Nah, abaka di sini dia menjadi objek pengunjungan, dan objek itu dibaca nasab, maka kita sudah tahu apakah dibaca nasab. Maka kita akan tentukan i'rabnya, tanda i'rabnya, kemudian dia jenis katanya apa. Abaka i'rabnya nasab. Abaka i'rabnya y, tanda y-nya z karena termasuk s. Abaka i'rabnya nasab, tanda nasabnya alif. Abaka ini nasab karena menjadi objek kan. Tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa dia ditandai dengan alif? Karena termasuk asmaul khamsah. Nah, di bab sebelumnya tanda nasab yang selanjutnya adalah alif, fathah alif kan. Nah, alif ini menjadi tanda nasab di mana? Di asmaul
khomsa atau isim-isim yang 5. Ya, itu saling berhubungan. Materi sebelumnya dengan sekarang itu saling berhubungan. Jadi jangan sampai nggak paham atau jangan sampai nggak melajari bab-bab sebelumnya. Ra'aitul muslimina, contoh yang kelima, ra'aitul muslimina, muslimina dia menjadi objek penglihatan. Nah, muslimina dia dibaca nasab. Al muslimina i'rabnya nasab, tanda nasabnya ya. Kenapa ditandai dengan ya? Karena al muslimina termasuk jamak mudzakkar salim. Kita tahu dalam tanda nasab fathah, alif, kasroh, ya. Ya ini menjadi tanda nasab di mana? Di jamak mudzakkar salim. Nah, kalau kita balik al muslimin i'rabnya nasab, tanda nasabnya ya. Kenapa ditandai dengan ya? Karena termasuk jamak mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim kalau nasab ditandai dengan ya. Oke, bukan dengan wawu, bukan dengan alif. Contoh yang keenam. Nah, ini yang contoh untuk yang i'rab jar. Dhahabtu bil muslimina. Nah, ada huruf jar di sini, maka al muslimina ketika dia kemasukan huruf jar, maka dia dibaca jar. Nah, kita harus hafal tanda jar itu apa saja. Kasroh, kemudian ya, kemudian fathah. 3 ini tandanya. Nah, dari ketiga ini al muslimina tandanya apa? Kita tentukan. Al muslimina kita i'rabnya jar. Oke. Al muslimina i'rabnya jar. Oke. Karena kemasukan huruf jar ba. Nah, jadi disebutkan alasannya. Al muslimina i'rabnya jar karena kemasukan huruf jar ba. Nah, tanda jarnya ya. Kenapa ditandai dengan ya? Karena termasuk isim mutsanna. Ya. Tetap bil muslimaini ya, maksud saya bil muslimaini. Nah, kenapa muslimaini ini ketika jar ditandai dengan ya? Karena muslimaini termasuk isim mutsanna, dan isim mutsanna kalau jar ditandai dengan ya. Contoh yang ketujuh, dhahabtu bit talibati, at-talibati. Nah, talibat kita tentukan i'rabnya jar. Karena kemasukan huruf jar ba. Nah, kalau isim kemasukan huruf jar ba itu dibaca jar. Nah, tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena termasuk jamak muannats salim, dan jamak muannats salim itu kalau jar atau kalau jar ditandai dengan kasroh, bukan dengan fathah, bukan dengan ya. Contoh yang ketujuh. Kemudian contoh yang kedelapan, dhahabtu bit talibati, ya, sama ini. Huruf jar ba, tanda jarnya kasroh karena termasuk jamak sama ya. Nah, sekarang contoh yang ke-9, dhahabtu bi Ahmada. Nah, dhahabtu bi Ahmada. Nah, kita punya Ahmad. Ahmad ini adalah isim yang kemasukan huruf jar, maka dia dibaca jar. Kita tulis i'rabnya y, ya, tanda y-nya z karena termasuk s. Ahmad i'rabnya jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ba, yaitu bi. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena Ahmada termasuk isim ghairu munsorif. Ilatnya apa? Alam atau nama dan wazan fi'il af'ala. Contoh yang ke-10, lam yadhhab Khalidun. Nah, yadhhab adalah fi'il mudhari' kemasukan huruf jazm lam. Nah, ketika fi'il mudhari' kemasukan huruf jazm, maka harus dibaca jazm. Kita sudah tahu. Nah, kita katakan kita sudah tahu yadhhab dibaca jazm. Kita tulis yadhhab i'rabnya jazm karena kemasukan huruf jazm lam, karena kemasukan huruf jazm lam. Nah, tanda jazmnya sukun. Ya. Tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa ditandai dengan sukun? Karena yadhhab termasuk fi'il mudhari' shahih akhir yang murni. Shahih akhir, akhirnya bukan berupa huruf ilat wawu, alif, ya, dan yang murni artinya tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binaannya atau merubah i'rabnya. Contoh yang ke-11, al-muslimuna lam yadhhabu. Ya. Yadhhabu i'rabnya jazm karena kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya membuang nun. Kenapa ditandai dengan membuang nun? Karena yadhhabu termasuk af'alul khamsah. Aslinya kan yadhhabuna, ya kan? Kemudian contoh yang ke-12, Khalidun lam yaro sahibahu. Nah, kita ingin menganalisis yaro. Yaro ini i'rabnya apa? Yaro i'rabnya jazm karena kemasukan huruf jazm lam, ya kan? Karena kemasukan huruf jazm lam. Nah, kita tentukan tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Ya, huruf ilat di sini apa yang dibuang? Alif. Kok tahu? Iya, fathah itu menjadi tanda bahwa yang dibuang itu alif, karena alif itu identik dengan fathah, atau sebaliknya, fathah itu identik dengan alif. Tanda jazmnya membuang huruf ilat alif.
Nah, kenapa dia membuang huruf ilat? Karena yaro termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir atau fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Kita tahu kalau fi'il mudhari' akhirnya berupa huruf ilat, maka ketika jazm ditandai dengan membuang huruf ilat. Jelas ya di sini ya? Oke. Nah, tips di sini ada sedikit tips sebelum kita akhiri di materi yang ke-12 ini. Jika ditanya ini i'rabnya apa? Ya, ada pertanyaan. Nah, ada ustadz menanyakan biasanya, ini i'rabnya apa? Lafaz ini i'rabnya apa? Atau koma ini i'rabnya apa? Atau Zaidun i'rabnya apa? Jawabannya harus salah satu dari 4 i'rab di atas, antara rofa, nasab, jer, atau jazm. Jadi jawab saja. Kalau ditanya ini i'rabnya apa? Jawabannya rofa. Ini i'rabnya apa? Jazm. Ini i'rabnya apa? Jer. Ini i'rabnya apa? Rofa misalnya, atau nasab. Ya, jangan ditentukan dulu tandanya, karena pertanyaannya ini i'rabnya apa, baru Anda sebutkan ini i'rabnya apa, rofa, tanda rofanya baru sebutkan dhamma, wawu, alif, nun, atau tanda fathah, tanda nasabnya fathah, alif, kasroh, ya, dan seterusnya. Ya, harus salah satu dari rofa, nasab, jar, atau jazm. Nah, itu tadi teman-teman di bab ke-12 materi tentang analisis menentukan i'rabnya atau menentukan tanda i'rab, ya, kemudian menentukan alasannya atau jenis kata kenapa ditandai dengan tanda tertentu. Nah, semoga ya yang kita pelajari ini bisa menambah manfaat ilmu bagi kita. Kemudian jangan sungkan untuk bertanya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, silakan ditonton berkali-kali sampai Anda paham. Ini mumpung ada fasilitas, Anda maksimalkan ya. Materinya sangat rinci, sangat jelas, sangat ya, belum dibahas di manapun. Ini sudah sangat jelas, silakan difahami ya, eman-eman ya. Sangat disayangkan kalau Anda tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.